wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan laporan saya mengenai pengembangan perangkat pembelajaran di Madrasah Aliyah Negeri 3 Blitar tahun akademik 2020-2021. Sebelumnya perkenalkan, saya Dewi Anissa Usolihah, NIM 9321361118, Fakultas Tarbiyah, jurusan Pendidikan Agama Islam. Dan berikut ini adalah poin-poin hasil laporan yang telah saya buat. Yang pertama adalah hasil telaah kurikulum dan perangkat pembelajaran. Yang kedua, telaah strategi pembelajaran. Yang ketiga, telaah sistem penilaian. Yang keempat, rancangan RPP. Yang kelima, pengembangan media pembelajaran. Yang keenam, pengembangan bahan ajar. Yang ketujuh, pengembangan lembar kerja peserta didik. Dan yang kedelapan, pengembangan perangkat penilaian. Nah, untuk yang poin nomor 1 adalah hasil telaah kurikulum dan perangkat pembelajaran. Untuk yang nomor 1 adalah hasil telaah kurikulum. Sebelum saya menjelaskan mengenai hasil telaah kurikulum di MAN 3 Blitar ini, perlu kita ketahui dulu bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Lalu, berdasarkan hasil telaah mahasiswa pendidikan agama Islam menyimpulkan bahwa kurikulum yang digunakan di Madrasah Aliyah Negeri 3 Blitar ini adalah kurikulum 2013. Hal ini dibuktikan dengan MAN 3 Blitar ini menggunakan ciri khas kurikulum 2013, yaitu menggunakan pendekatan saintifik. Lalu yang nomor 2 adalah hasil telaah perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran ini sangat membantu guru dalam proses pembelajaran yang terencana dan teratur, yang tersusun secara tertata. Penggunaan perangkat pembelajaran didasari oleh standar isi yang mengacu pada kurikulum 2013. Seperti yang pertama ada kalender pendidikan, yang kedua ada program tahunan, yang ketiga ada program semester, yang keempat ada silabus, yang kelima ada RPP, yang keenam ada lembar kerja siswa, yang ketujuh ada buku materi bahan ajar, yang kedelapan ada buku absensi, yang kesembilan ada media pembelajaran, dan yang kesepuluh ada daftar laporan penilaian kelas. Lalu yang poin B adalah telaah strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan metode atau cara atau teknik dalam mengajar yang harus dimiliki oleh para guru. Strategi pembelajaran pada intinya adalah kegiatan yang terencana secara sistematis yang ditunjukkan untuk menggerakkan peserta didik agar mau melakukan kegiatan belajar dengan kemauan dan kemampuannya sendiri. Berdasarkan hasil telaah mahasiswa pendidikan agama Islam menyimpulkan bahwa strategi pembelajaran agama Islam yang digunakan di MAN 3 Blitar menggunakan pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif learning. Namun, karena sedang adanya pandemi COVID-19, maka hal ini menjadi mengharuskan untuk sekolah secara daring atau online. Lalu, strategi yang digunakan oleh sebagian besar guru yaitu adalah dengan penugasan. Misalnya, siswa diminta untuk mengerjakan soal-soal yang ada di buku siswa. Lalu, yang poin C adalah telaah sistem penilaian. Penilaian merupakan proses sistematis meliputi pengumpulan informasi analisis. Penilaian kelas merupakan proses pengumpulan dan penggunaan informasi oleh guru melalui sejumlah bukti untuk membuat keputusan tentang pencapaian hasil belajar atau kompetensi siswa. Penilaian pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam di sekolah. Berdasarkan laporan hasil telaah sistem penilaian dari mahasiswa PAI, maka dapat dijelaskan bahwa sistem penilaian yang digunakan di MAN 3 Blitar meliputi 3 aspek, antara lain aspek kognitif, lalu ranah afektif, dan ranah psikomotor. Lalu teknik yang digunakan oleh guru fikih di MAN 3 Blitar tidak terpaku pada penilaian aspek kognitif saja, lalu juga melakukan pengamatan terhadap peserta didik. Lalu yang selanjutnya ada poin D. Ini adalah rancangan RPP. RPP itu
rencana pelaksanaan pembelajaran online. Yang ini RPP-nya yang daring ya. Ini nama madrasah Mantiga Blitar, mata pelajaran fikih, kelas atau semester, kelas 10, semester genap. Lalu alokasi waktu 1 kali pertemuan atau 1 kali 60 menit. Tujuan pembelajarannya yaitu menganalisis konsep, akad, kepemilikan, harta benda, dan ihyaul mawad. Dan ini adalah bisa dilihat contoh rancangan RPP-nya. Lalu yang poin selanjutnya adalah pengembangan media pembelajaran. Media itu apa sih? Media itu merupakan suatu alat bantu supaya kegiatan belajar mengajar bisa lebih efektif. Penggunaan media pembelajaran sangatlah dibutuhkan agar peserta didik dapat menyerap materi dengan baik. Media pembelajaran merupakan kumpulan berbagai jenis komponen yang ada di dalam lingkungan peserta didik sehingga mereka lebih terangsang untuk mengikuti pembelajaran dengan baik. Dalam penggunaan media belajar, kita harus memiliki kesesuaian dengan metode yang dipakai oleh guru yang diselenggarakan dalam kelas. Oleh Guru Pamong menerangkan bahwa beliau tidak hanya memakai buku paket, namun juga menggunakan gawai serta internet dengan aplikasi WhatsApp, dikarenakan pembelajarannya dilakukan secara online atau daring. Lalu untuk poin yang selanjutnya adalah pengembangan bahan ajar. Bahan ajar itu apa sih? Bahan ajar adalah seperangkat materi yang disusun sistematis, baik tertulis maupun tidak, sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar. Segala bentuk bahan informasi, alat, dan teks yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Pengembangan bahan ajar ini merupakan pengembangan seperangkat materi yang disusun secara sistematis baik tertulis maupun tidak, sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar. Bahan ajar yang digunakan adalah penyampaian guru sebagai acuan dalam mengecek penyampaian materi dan buku tugas sebagai acuan untuk mengecek kemampuan peserta didik, serta buku fikih kelas 10 pendekatan saintifik kurikulum 2013 sebagai acuan dalam mengecek materi yang harus dijelaskan kepada peserta didik, serta penggunaan koneksi jaringan internet untuk penunjang dari bahan ajar tersebut. Lalu untuk poin yang selanjutnya adalah pengembangan lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik biasanya berupa petunjuk langkah untuk menyelesaikan suatu tugas yang diperintahkan dalam lembar kegiatan. Tujuan penyusunan lembar kerja peserta didik adalah memperkuat dan menunjang pembelajaran dan ketercapaian indikator dan serta kompetensi dasar maupun kompetensi inti yang sesuai dengan kurikulum yang sudah berlaku untuk mencapai tujuan pembelajaran. Berdasarkan hasil telaah mahasiswa PAI menyimpulkan bahwa dalam mengembangkan lembar kerja siswa sesuai dengan ketentuan perumusan lembar kerja siswa untuk menyusun RPP yang tertuang dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah dalam pengembangan lembar kerja. Selain itu, LKS dapat dikembangkan oleh guru dengan membuat soal yang disesuaikan dengan karakteristik siswa. Dan lembar kerja yang digunakan guru dapat dikatakan sudah sesuai dengan kaidah karena memuat materi-materi yang telah diajarkan oleh guru. Selain itu, dalam lembar kerja tersebut juga diberikan latihan-latihan soal agar lebih memperdalam pemahaman peserta didik tentang materi yang telah disampaikan oleh guru. Lalu yang poin selanjutnya adalah pengembangan perangkat penilaian. Perangkat penilaian adalah suatu sistem atau bahan yang digunakan untuk mengukur pemahaman atau kemampuan siswa. Penilaian merupakan proses sistematis meliputi angka, deskripsi, verbal, analisis, interpretasi informasi untuk membuat keputusan. Pada mata pelajaran fikih di Mantiga Blitar telah menggunakan instrumen penilaian yang beragam. Penilaian pengetahuan dilakukan untuk menilai hasil belajar peserta didik. Penilaian dilakukan melalui penugasan, ulangan harian, UTS, dan juga ujian akhir semester. Nah, untuk yang terakhir ini adalah kesimpulannya. Berdasarkan uraian hasil kegiatan magang 2 di Mantiga Blitar, dapat penulis simpulkan bahwa seorang guru dapat melaksanakan tugasnya dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah harus memiliki seperangkat acuan atau pedoman dalam pelaksanaan aktivitasnya yang dikenal dengan istilah perangkat pembelajaran. Perangkat tersebut perlu disusun guru
dengan maksud untuk menjadikan guru lebih profesional dalam pekerjaannya dan membantu guru agar lebih terencana dalam hal mengajar hingga mengevaluasi suatu pembelajaran. Perangkat pembelajaran yang dikembangkan oleh guru fikih di Man 3 Blitar sangat memadahi dan telah sesuai dengan pedoman pelaksanaannya. Hal tersebut yang dimaksud seperti kurikulum yang digunakan oleh sekolah atau mata pelajaran telah sesuai dengan kurikulum nasional, yaitu kurikulum 2013. Guru juga menyusun silabus, RPP, melaksanakan pedoman penilaian, memilih bahan ajar, menggunakan media dan strategi pembelajaran dengan tepat dengan memperhatikan kaidah yang termuat dalam kurikulum 2013 yang menekankan pada 4 aspek, yaitu aspek spiritual, aspek sosial, aspek kognitif, dan aspek keterampilan. Dengan ini dapat penulis simpulkan bahwa secara keseluruhan perangkat pembelajaran yang dibuat oleh guru mata pelajaran fikih di Man 3 Blitar telah sesuai dengan ketentuan yang ada. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di presentasi laporan hasil magang 2 kali ini. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.